Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita masih membicarakan tentang syarat-syarat jual beli atau transaksi perpindahan milik. Perpindahan milik itu ada yang disyariatkan, ada yang diharamkan. Pada bab ini disebutkan syarat-syarat jual beli atau perpindahan milik dan apa yang terlarang. Dan sekarang sampai ke hadis nomor 806. Kamari mah bek jual tehnya mau di kita ditepak jadi hirup radio transistor. Hadis nomor 806. An Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fihi fasu'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha wa qala alquha wa ma haulaha wa kuluhu rawahu Bukhari wa zada Ahmad wan Nasa'i fi samnin jamidin. Dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Ibnu Abbas tuh bibi ke Maimunah itu. Bahwasanya seekor tikus jatuh di samin. Samin itu minyak atau sebangsa mentega. Lalu mati di samin itu. Hal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, buanglah dia, beritna boleh piceun dan sekelilingnya. Berit jadinya sekelilingnya itu dipiceun dan makanlah dia. Dia itu bukan tikus, samin. Menteganya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tetapi dalam hadis Ahmad An-Nasa'i disebutkan bahwa samin itu beku. Nah, menteganya beku. Minyak juga dulu itu minyak kelapa, bukan minyak goreng, suka beku. Ini masuk ke bab jual beli, artinya barang-barang yang dijual itu harus bersih. Jangan punya pikiran keun bae da keun batur ieu, batur mah teu nyamun. Itu tidak boleh. Malahan apabila
ada orang yang berdagang kemudian ada keracunan ditewak kita teh. Tukang dagang nanti. Tukang roti namanya. Tukang roti eta cenah nyeuna make jadi apabila ada benda atau makanan yang jamin itu artinya bukan cair, misalnya lalat, kulingan perbahdinya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita harus menggunakan hal-hal yang masih dapat dimakan. Kalau dibuang itu tabdzir, orangnya disebut mubadir. Kalau ada lalat jatuh karena kuat, telung bener karena kuat, sanggup tidak? Biasanya karena kopinya, karena kopi lalu dilelepkan gitu ya, kemudian dibuang. Saci kopi ya, alirna dan diuyup. Kalau berani berarti beriman kepada Rasul. Nah, kalau tidak berani, ya mau dilelepkan terus dipiceun mah atuh teu dilelepkan. Eta teh hadisnya teh dulu ada ya di bab iya. Kita sudah mempelajari itu di bab air. Itu sama dengan karena gulai gitu. Karena sambal, sok aya karena sambal. Ya, pokoknya sudah kita pelajari. Ada hadis selanjutnya masih berhubungan. 807 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa'quhu wa ma haulaha fa in kana ma'i'an fala taqrabuha rawahu Ahmad wa Abu Daud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahmi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada tikus jatuh di samnin atau samin, jika saminnya itu beku, buanglah dia dan apa yang ada di sekelilingnya. Tapi itu teh upami di tengah mah pan aya tapak sukunanya. Kumaha teh? Adi biceun we tapak sukunana. Tetapi jika ia cair, ngojai, maka janganlah kamu hampiri dia, artinya dibuang semuanya. Sebab kalau cair itu bisa merembet. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, tetapi Imam Bukhari dan Abu Hatim menentukan hadis itu waham. Waham itu yakni keliru orang yang menyatakan dari Abu Hurairah. Sebenarnya kasusnya masih sama dari Maimunah. Kata Ibnu Hibban, hadis itu diriwayatkan dari jalan Maimunah dan Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu sering bertanya kepada para sahabat. Sebab Abu Hurairah itu sebentar ya hidup dengan Rasulullah di Madinah.
Tetapi banyak hadisnya. Sampai 300 ribu. Nah, udah apa seberapa ribu? Karena itu Abu Hurairah suka menceritakan dari Rasulullah. Padahal itu dari sahabat yang lain. Hal itu boleh untuk sahabat. Sebab Abu Hurairah sejaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apabila tidak sejaman, itu hadisnya mursal. Mursal. Umpamanya di sini bapak-bapak yang suatu saat tidak ikut ngaji, kemudian menjelaskan lagi. Itu usah dah, itu sahih. Sebab pernah ngaji. Bukan pernah mas, pada punya. Abu Hurairah itu paling banyak mengeluarkan hadis sebab Abu Hurairah tidak punya pekerjaan. Gawe lagi ngorek kucing. Tetapi dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makannya dari Rasul. Rasul makan, ikut makan. Mencet orang kaera. Tapi tidak ada sahabat yang mencela Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah itu kuat hafalannya. Dikarenakan sering bersama Rasul, jadi tahu kasus ini. Ya. Naon cenah teh? Micin naon? Teh cenah mesin beulit. Aku mah kitu. Beulitna paeh dina sami. Kemudian diceritakan seperti itu dan ditambahkan di sini. Kan di dalam hadis pertama itu dibuang, samin itu beku. Nah, ditambahkan di sini ya kalau cair mah dibuang saja semuanya. Dan ini juga harus menjadi pelajaran, itu makanan itu harus tertutup. So, pelajaran yang lain apa? Di Madinah ya berit. Ya dalian. Di Madinah teh aya ayam tuh. Hah? Ayam waktu kita lihat lihat filmnya ayam pongkorongo itu teh sarua pongkorongo nama. Jadi tikus ada, kucing, anjing, ayam, kelinci itu ada, kijang juga ada, singa juga ada. Ada yang sebut singa padang pasir sama orang tuh. Jadi kalau bapak ibu ragu-ragu, ya buang sajalah semuanya. Kalau ragu-ragu, kalau percaya kepada Rasul, sakuling nawe gitu. Tapi sok katanya, sok beda gitu perasaan aja. Dan ini juga termasuk benda-benda yang lain, bukan hanya samin. Ayat tahu di dahar kuburit sepotong. Berani tidak? Tahunnya tepat dibawa kuburit. Ya. Namun tahu sok di recehnya makanan kuburit. Tapi orang biasanya mau dipicen sakarung. Karena ya merupakan bias, apalagi pare. Nah, itu dapat kita pahami. Dan ini masuk jual beli, jangan dijual, jangan diberikan kalau kamu sendiri tidak mau. Tapi aya itu teh anu marabah, marukan itu teh daharun ku bangsa daharun, padahal itu para kucing. Maka waktu gerobak di dapur teh kucing jelema, kucing. Jadi kepanggil. Hadis nomor 808. An Abi Zubairi radhiyallahu anhu qala sa'atu Jabiran an samanis sinawir wal qabi faqala
Jazaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an zalika rawahu Muslim wan Nasa'i wa zada illa kaba Suaidin. Dari Abi Zubair radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir itu kan orang yang dekat dengan Rasul, banyak mengeluarkan hadis ya, bahkan jadi reporter radhiyallahu anhu tentang harga kucing dan anjing. Maka ia berkata, Nabi SAW, jazaro itu di sini diartikan melarang. Andalika dari yang demikian itu jazaro teh. Kalau naha melarang, kalau jazaro itu ya di bawah melarang. Kan ayat dilarang keras sebenarnya. Ya, ada lagi dilarang lembek. Jadi larangan itu juga ada tingkatannya. Biasanya jazaro teh ngagenggereukeun, entong gitu, tah gitu. Ngagenggereukeun. Sini ada itu. Jazaro, kata-kata jazaro di sini diartikan melarang. Nanti kita hadis tentang air. Jadi dulu itu ada seorang Arab gunung masuk ke masjid, kencing di masjid. Nah itu ya. Nah, oh iya ini naha ya, bukan jazar. Oh iya, coba kita lihat hadis nomor 14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fajazarahun nasu. Nah, ini ada kata-kata jazarahun nasu. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidadubin min ma'in fa uhriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang seorang Arab gunung, jadi orang kampung, lalu kencing di salah satu penjuru masjid. Dirinya. Padahal ayat peraturan hanya tidak ditulis don't wear anywhere. Entah nge-wear di mana wae. Maka orang-orang ramai meneking dia, tah ngagenggeureukeun jazaro teh. Ribut eta cenah gitu. Tetapi Nabi SAW melarang mereka antep cenah lamun digebahkeun bisa uar awel begitu. Luas. Dan saat itu Masjid Nabawi itu masih pasir. Nah, di sini kita ambil jazaro teh. Di sini meneking tengah genggeureukeun. Meneking. Ini bahasa aneh ya. Tapi maksudnya sama. Maka tatkala selesai kencing, Nabi SAW menyuruh orang ambil setimba air lantas curahkan ke atas air kencing. Jadi bukan dia, yang lain disuruh nanti. Nah ini kita ambil kata-kata jazaro, digenggeureukeun teh. Bahasa kita digenggeureukeun teh naon bahasa Indonesia teh? Iya, melarang tapi kumahanya. Jadi bahasa Arab itu ada beberapa kata yang tidak ada artinya dalam bahasa kita. Bahasa Sunda kapan ayanya jika kamari kari-kari, naon kari-kari. Mana kari dina bahasa Indonesia beda deui. Di sini jazaron nabiyyu andalika.
Nabi itu ya melarang, tapi melarangnya tidak keras gitu. Beda dengan naha. Dibahkan oleh Muslim An-Nasai, dan ada tambahannya kecuali anjing pemburu. Nah, di sini tidak boleh jual beli kucing. Ya, kucing nanti pan akit tuh kucing tehnya. Bahasa Inggrisnya kiti. Itu dalam bahasa Arab itu. Atau akhiratu. Kalau ini sinauli itu murah mah angora teh. Kumaha atuh teh namun hayang menta we. Kumaha teh diwikeun tong maksa. Jadi jual beli anjing itu tidak boleh, jual beli kucing juga tidak boleh. Tidak boleh dijual. Kalau mau diberikan. Sebab itu bukan jasa dia sebetulnya mah. Pan kucing teh anak-anak teh kumaha ucing. Sok aya kitu nya kae cenah mun anakan deui cenah keur abdi gitu. Satong dijual teh. Diberikan saja begitu. Anjing juga begitu. Tapi di sini ada dua masalah anjing. Anjing itu kan tidak boleh masuk rumah. Kalau kucing boleh. Kecuali anjing pemburu, tiga anjing pelacak begitu. Dan memang anjing itu binatang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setia dan dapat dilatih. Yang lain juga dapat dilatih, tetapi ini memang beda. Dan anjing itu ingatan penciuman itu sampai 1 bulan katanya. Rata-rata 1 minggu. Bahkan ada binatang buas yang diurus kemudian dilepaskan suatu saat kembali lagi apa kaduluman. Dan anjing itu binatang yang tahu terima kasih. Ada seorang raja, itu ceritanya, ini terkenal ceritanya. Seorang raja, kemudian dia punya patihnya, perdana menteri kita. Nah, itu dikarenakan kebaikan patih itu, jadi rakyat itu cinta kepada patih dan antipati kepada raja. Kemudian untuk menghilangkan dia, maka diparabkan ke anjing. Anjingnya lapar. Ketika dilemparkan ke anjing itu, si anjing itu tidak mau makan. Waktu ditanya ke raja ditanya, kenapa begitu? Jadi kata orang itu, kata patih itu, saya telah berbuat baik 2 bulan kepada anjing-anjing ini. Jadi apa dia itu? Paraban we kumanehna 2 bulan. Dan saya sudah berbuat baik kepada raja 5 tahun. Nah, bedanya raja jeung anjing. 2 bulan tidak mau makan padahal lapar. Saya sudah berbuat baik mengabdi kepada raja selama 5 tahun. Itu ke kaharti. Kalau anjing pemburu, memang zaman Rasul juga ada anjing pemburu. Di kita juga sekarang ada. Di kampung-kampung tuh ada. Dan kakek Nabi Muhammad SAW, kakek yang kelima itu namanya Kilab. Kilab itu jamak dari kalbun, dari anjing-anjing. Jadi karena kan dia banyak anjingnya, kalau berburu itu dilepas saja. Kita sudah bahas ya. Jadi melepas anjing, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk berburu. Jika buruannya itu utuh, maka itu halal. Jika buruannya itu ada yang disempau gitu anjing, maka anjing itu berburu untuk dia dan sesana kedunungan. Apabila kita melepas anjing ternyata ada 2 anjing, maka harus tanyakan ini punya siapa? Apakah melepasnya itu pakai bismillah atau tidak? Membaca bismillah atau tidak? Kalau membaca bismillah itu halal. Itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4 ya. Sudah kita bahas. Tapi anjing pemburu itu bukan anjing buruan. Anjing buruan di buruan atuh. Anjing pemburu atau anjing
penjaga. Biasanya anjing penjaga itu di talian, urang mah di talian atau pogoe bangsat. Tapi anjing itu lemah jika anjing itu jantan. Jaluk. Jeung aya bangsat, cenah aya anjing tingali jaluk. Dia mau anjing bikang. Teh kelemahanna teh gitu. Nu ya anteng. Hadis nomor 809. Wah, panjang ya hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni Bariratu radhiyallahu anha faqalat inni katabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli amin uqiyatun fa ini nah nina dua fa ini faqultu in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakunu wala uki fi ili fa'atu fadhahabat Bariratu ila ahliha faqalat lahum fa'abau 'alaiha faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun faqalat inni qad aradtu dzalika 'alaihim fa'abau ila ayyakunal wala'u lahum fasami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat Aisyatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala khudhihi wastariti lahum al-wala'a fa innamal wala'u liman a'taqa fa fa'alat Aisyatu thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi fa hamidallaha wa asna alaihi thumma qala amma ba'du fama balu rijalin yastarituna syurutan laisa fi kitabillahi ta'ala maka min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin qada'ullahi ahaqqu wa syartullahi awsaqu wa innamal wala'u liman a'taqa muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari. Kita harusnya wa inda muslimin qala istariha wa a'tiqiha wastariti lahum wala. Bari diaoskeun bari diterangkeun. Pada zaman dulu, zaman Nabi SAW, ada seorang perempuan hamba sahaya namanya Bariroh. Bariroh itu datang kepada Aisyah. Hamba sahaya itu telah berjanji akan menebus dirinya mukatabah. Nah ini katabtu ahli ala tis'i awaqin. Sungguhnya saya telah mukatabah teh hamba sahaya yang berjanji akan menebus dirinya, tapi minta diizinkan untuk bekerja di orang lain supaya dia dapat mengumpulkan gaji penghasilan. Nah di sini hamba sahaya itu digawekeun tapi tidak digaji, diberi makan saja. Kalaupun diberi susu itu bukan karena baiknya, supaya sehat, supaya bisa digawe. Itu hamba sahaya. Tapi kalau bekerja di tempat orang lain, dia mendapatkan bayar upah. Janji akan membayar dengan 9 uqiyah. Uqiyah itu uang emas, bukan uang, keping emas. Jadi emas itu ada dua, ada yang berupa uang, ada yang berupa kepingan. Di kita juga kan ada ya di bank itu. Kepingan sampai batangan. Sabatang seberapa kilo? 1 kilo gitu. Tapi ada yang batangan kecil. Nah itu uqiyah itu keping emas. 9 uqiyah. Setiap tahun 1 uqiyah. Jadi merdeka nanti 8 tahun deui dan dia harus bekerja mendapatkan 1 tahun itu 1 uqiyah. Nampaknya dia itu kebingungan juga. Kemudian datang kepada Aisyah. Tolonglah aku. Maka kata saya,
Kalau tuan-tuan suka, aku bayarkan kepada mereka dengan syarat walakmu itu bagiku, boleh aku tolong. Wala itu adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya. Kalau seorang hamba sahaya dimerdekakan, kemudian ini yang memerdekakannya jadi wala, dan apabila mati si hamba sahaya itu, maka si walanya mendapatkan waris jika tidak punya keluarga, hartanya begitu. Dan ini parbu tentang wala itu, melihat potensi pada hamba sahaya ini pibengharun. Nah, kan ada hamba sahaya menjadi orang kaya ini, karena rajin bekerja, kemudian mengumpulkan. Bahkan ada cerita si hamba sahaya laki-laki itu dihina oleh anak dunungan gadis anaknya. Kemudian dia berkata, suatu saat saya akan memilikimu. Pan beri nyiduh tehnya. Anak dunungan gadis teh itu sudi gitu. Tapi suatu saat si dununganna bangkrut, sedangkan ini jadi kaya. Dan dia memohon, nya cek orang oge. Kan bahan terus kan kayak gitu. Ayo panjang ke dongeng nanti. Nah, sampai begitu. Boleh cenah dibayarkeun, sok dibayar. Jadi mungkin juga dikurangi, ditolong tidak sampai 9 tahun begitu. Tapi walanya bagi saya itu. Cek dunungan. Dunungannya bukan satu ini. Bariroh pergi kepada tuan-tuan dan kabarkan kepada mereka, tetapi mereka enggan. Maka ia datang dari mereka kepada Aisyah, dan Rasulullah SAW sedang duduk. Maka ia berkata, sesungguhnya saya telah tawarkan itu kepada mereka, tetapi mereka enggan, kecuali wala buat mereka. Jadi yang dibayarkan tapi tetap wala. Wala tenawan yang memerdekakan hamba sahaya. Lantaran katingali bariroh itu rajin bekerja, dan ada kemungkinan memang orang-orang di Arab itu ya, kalau hamba sahaya itu jarang punya anak. Jarang punya anak tuh mungkin karena ya gitulah. Sebab hamba sahaya itu boleh digauli. Boleh. Halal digauli. Hamba sahaya perempuan itu ketika dibeli oleh tuannya, ya, itu boleh digauli. Pesanan tuh Quran surat Al-Mu'minun ayat 4. Ayat 5 ayat ke-6. Surat ke-23. Nah, orang mengkaweh lah gitu. Dan nampaknya ini hamba sahaya ini menarik hati juga kan ya. Tapi puntennya kan kitu teh kudu lami pisan melongna teh. Iya. Jadi diperkirakan ini, saya punya teman, dia menikah dengan orang Sudan. Enak ya kan? Saya tanya, anu pika bogoh kalau gitu. Sabar poe ningalina 2 tahun gitu. Silakan. Hah? Boleh dari ayat 1 juga supaya nyambung. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, itu diantaranya. Jadi hamba sahaya itu boleh. Dan nanti kita bicarakan pada hadis nomor 810 pertama, the next namanya Muayyun. Kita lanjutkan ini.
Datang kepada Aisyah, Rasulullah ada di sana. Kemudian ngobrol dengan Aisyah, saya ini mau menebus tapi mereka minta menjadi wala gitu. Nabi SAW mendengar, lalu Aisyah pun mengabarkan kepada Nabi, sabdanya, ambil dia. Kata Nabi, beli saja. Itu kan harganya mahal ya. 8 keping emas teh tuh. Beli saja oleh kamu. Dan beri syarat. Aisyah punya uang dari mana? Bapak nak bengar. Iya kan? Jangankan 8 keping atau Bilal itu dibeli dengan 200 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Antam. Kalau sekarang 1.500.000, 1 dinar itu berapa? 6 juta ya? 6 juta kali 200 seberapa? 1,2 M. Itu Abu Bakar membeli Bilal 1,2 M. Benternya hamba sahaya teh kapungkur jarak gitu mah eman. Jika bumi didinya dah. Itu saya cenah bade ngarangan moal kita bumi eman tah. Selanjutnya dibeli dan syaratkan kepada mereka. Tetapi orang-orang yang dunungannya mau jadi wala, sok we cenah bayar ku Aisyah tapi saya jadi wala. Nah, begitu. Ambil dia dan syaratkan bagi mereka wala. Nah, kata Rasulullah, sok beli saja sama kamu. Nanti biar mereka yang jadi wala. Nah, begitu kata Rasulullah. Karena wala itu tidak lain melainkan buat orang yang memerdekakan. Tapi Rasul bilang begitu. Beli syaratkan keun wala nama maranehanana. Tapi Rasul menyatakan sebetulnya hak wala itu bagi yang memerdekakan. Aisyah melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berdiri dalam suatu saat ya, berdiri artinya khutbah. Mungkin saja ini khutbah Jum'ah. Sebab mengumpulkan orang itu susah. Kalau Jum'ah mah gampang, tak Jum'ah belum dagang. Ngaja-haja makan, Jum'ah tinggal di dagang. Karena itu kata firman Allah, tinggalkan dagangnya. Jum'ah hari aya nama tinggal Jum'ah teh tinggalkan salat. Ya pun masjid teh. Sebab banyak orang hari ngajual mah da bagaimana banyak orang ngiru hajat, naon bukan mah gitu. Kemudian Rasulullah berkhutbah amma ba'd. Nah, ini selalu ada ya. Rasulullah itu menyanjung Allah, kemudian memuji Allah, tahmid maksudnya. Kemudian mengucapkan amma ba'du. Mengapakah orang-orang syaratkan syarat-syarat yang tidak ada di kitabullah? Nah, ini bicara kepada orang-orang yang mensyaratkan begitu. Dan ternyata kasusnya bukan hanya itu. Itu sudah biasa. Ya, pakai beli, tapi kan ini hak saya. Jadi walanya saya, begitu. Rebut. Apa saja yang disyaratkan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal. Walaupun 100 syarat, putusan Allah lebih berhak dan syarat Allah lebih kuat, maka wala itu tiada lain melainkan hak bagi orang yang memerdekakan. Nah, ini Rasulullah teh bicara begitu, nyindir, dan yang tadi itu sebetulnya bukan kata-kata yang sebenarnya. Siga kieu nya aya tahu 5, tahu Sumedang. Terus iya aya 5an di rumah teh. Ieu hayang deui budak teh, cek bapana kumaha. Kok beakeun we kabeh. Tah, siga kitu ieu teh.
Ya, apa kena batur mah. Gitu kan. Jadi kata-kata ini harus dipahami. Bukan berarti wala itu boleh kepada orang lain, kepada si A pemiliknya. Walaupun yang menebus itu kepada si B. Nah, wala itu bagi si B gitu. Nah, ini kata Rasulullah. Karena itu tadi beli oleh Aisyah, biar mereka yang jadi wala. Nah, kemudian Rasulullah berkhutbah, mengapa ada syarat seperti itu? Nah, ini ada syarat-syarat jual beli seperti itu jangan. Ini syaratnya jangan sampai di bapak, cenah peserek cenah ke bapaknya, tapi ya yang aku abdi dari kecuali ada perjanjian lantaran terlunas atau harganya kurang, silahkan pakai dulu. Tapi apabila yang kedua apabila sedekah, kan ada seperti yang kemarin kan dibeli oleh Rasulullah si onta teh mau ditenggel ya, asal rempang lagi gituan ditenggel berat lompat. Nah, itu boleh ku Rasulullah dibeli tapi diberikan, nah, itu boleh diberikan kepada Jabir. Itu teh kedah Jabirna dekat dengan Rasul gitunya. Nah, cenah kumaha itu cenah motor tos jagjag di nya sok we anggo cenah gitu. Tah siga kitu. Boleh itu. Kalau ini meminta. Tapi cenah ku abdi keneh cenahnya setahun mah. Nah, itu tidak boleh. Karena itu kata Rasulullah SAW, walaupun ada 100 syarat tidak boleh. Dan wala itu bagi orang yang memerdekakan. Muttafaq alaih, dan lafaz itu Bukhari, dan di sisi Muslim sabdanya, belilah dia dan merdekakanlah dia dan syaratkanlah wala buat mereka. Itu sama ya artinya. Jadi bukan berarti boleh ieu mah sigan tadi teh. Sok beakeun ka we batur mah tah gitu. Siga ibu-ibu. Sana ibu-ibu di dieu. Iya cenah sok we cenah. Cerewe cenah abdi mah keun bae cenah. Teu dahar oge wah mesti gitu. Tong teh butong nyarios kitu bilih si suami teh keenakan nya jeung we cenah atuh ini pan riweuh dikitukeun teh nyong ke cenah tos asar mending ayeuna cenah mame hujan pan gitu. Jadi riweuh eta teh terus mending beberang kos kitu. Kahayang nama dicare tong da akang dibogoh keneh ampura we kahayang nama kitu tapi salakina teh yo itu oke kamu barang kos atuh barang keluar tah tos asar teh nya dibedo ku salakina wah make dibedo cenah ieu tadi nyarek ayeuna dibedo lain dibedo eta ngais kana tulak dan suaminya jangan seperti itu nya teang we gitu. Nah, ini syarat jual beli. Ya kemudian dalam kitabullah syaratkan yang tidak ada dalam kitabullah. Di dalam Quran tidak ada kata-kata wala, tidak ada kata-kata aturan bahwa yang memerdekakan itu menjadi wala, tidak ada. Adanya dalam hadis. Nah, ini hadis ini. Maksudnya mengapa kitabullah? Sebab hadis juga wahyu dari Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak bebas untuk menetapkan hukum kecuali wahyu. Wahyu itu ada dua. Ada yang ditulis dalam Quran, ada yang tidak tertulis dalam Quran. Itu juga disebut kitab. Kitab itu ketetapan. Seperti kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu ditetapkan, artinya diwajibkan. Jadi jangan sampai salah mengartikan, dalam kitab Allah juga tidak ada. Seperti rajam tidak ada dalam kitab Allah, dalam Quran. Rajam itu adanya di dalam Taurat, ada itu rajam. Tetapi termasuk hukum had atau hukum untuk pezina, rajam itu dari al-hadis, sebab hadis juga sumbernya dari Allah. Itulah nanti kita lanjut. Oh iya ada keterangan di sini ya. Atau panjang deui.
Hak wala itu tidak ada dalam Quran, tetapi ditetapkan oleh hadis. Sedang hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum tidak lain melainkan dari Allah. Oleh yang demikian, teranglah bahwa hak wala, kepunyaan siapa yang memerdekakan itu adalah ketetapan dari Allah. Itu kitab. Orang yang mau mengubah berarti mengadakan syarat yang tidak ada dalam ketetapan atau agama Allah. Perintah Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya beli Bariroh dan supaya merdekakan dia dan supaya menyanggupi permintaan tuan-tuan bagi Bariroh tentang hak wala itu tidak lain melainkan mengajar supaya orang-orang jangan mau mengubah ketetapan Allah dan untuk memberitahu bahwa syarat yang berlawanan dengan syarat agama Allah itu tidak sah. Demikianlah, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.